Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Mentari semakin menjauh, membimbing rembulan agar menggantikannya di saat gelap merayap. Kartika memandang jauh di ambang cakrawala. Gadis cilik itu harus bisa menerima keputusan hidup. Dia harus belajar kehilangan sosok yang telah merawatnya selama ini. Belajar hidup tanpa Nyisipah. Meski air mata selalu berderai ketika ingatannya kembali pada Nyisipah, namun di usianya yang masih belia, dia mulai bisa melupakan. Kini, dia mesti beradaptasi dengan keluarga Suntono. Dia yang telah dijodohkan dengan Damar telah dianggap bagian dari keluarga itu. Duk, mulai bengi iki ngaji meneh kaya mbiyen ya. Ucapan Darmise membuyarkan lamunan gadis cilik itu. Sejenak dia mengusap air matanya, lalu beranjak menuju kamar. Dia bersiap ke surau mengikuti perintah Darmise, yang kini dianggap sebagai ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertepatan dengan azan maghrib, Kartika dan Damar yang didampingi Mbok Pariyati berangkat menuju surau. Mbok Pariyati yang biasa dipanggil Mbok Par merupakan salah satu kerabat Darmise yang sudah beberapa bulan dijadikan pengasuh sekaligus pembantu rumah tangga. Ketika melewati pohon beringin cukup besar di persimpangan jalan, Kartika mendadak menghentikan langkah. Gadis cilik itu menatap jauh ke dahan pohon yang terlihat remang di kegelapan. Apa tok, Nduk? Tanya Mbok Inah yang juga memandang searah dengan mata Kartika. Gadis cilik itu terdiam. Dia melihat sesuatu yang aneh di pohon tersebut. Tampak sosok makhluk menyeramkan berada di pohon itu. Dan bukan hanya satu jenis, namun ada 3 sosok aneh yang memandanginya dengan sorot kelaparan. Satu berperawakan besar dengan muka menyeramkan dan bertaring. Sorot matanya merah menyala, sedangkan tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Sosok itu mengeluarkan liur kental dan terus menetes. Satu sosok lagi terlihat lebih menakutkan lagi. Wajahnya putih pucat dengan mata gelap. Sementara rambutnya panjang terurai, mulutnya mendesis selayak seekor ular yang siap memangsa korban. Tampak pula taring tajam di sudut bibirnya. Sosok itu tidaklah duduk di dahan, melainkan melayang. Sedangkan yang terakhir adalah sosok pocong. Tapi bukan kain kafan putih yang membungkus tubuhnya, melainkan sebuah jari batik bermotif merak. Kartika ingat betul jika jari itu sama persis dengan milik Nyisipah. Melihat sosok-sosok menyeramkan itu membuat Kartika bungkam diliputi ketakutan. Nafasnya menderu sangat cepat. Sementara Mbok Par dan Damar yang ikut menghentikan langkah hanya terheran dengan apa yang terjadi pada Kartika. Mereka menyaksikan setiap sudut, namun tidak ternampak apapun. Mbok, enten nopo? Ustadz Kundori mengagetkan Mbok Par. Bersamaan dengan kehadiran sang ustadz, mendadak angin kencang bertiup. Dan bersamaan dengan itu pula, Kartika tidak lagi melihat penampakan sosok-sosok yang menyeramkan. Sebenarnya sang ustadz yang memiliki ilmu cukup mumpuni juga melihat penampakan-penampakan tersebut. Dan dia pula yang mengusir secara diam-diam. Akan tetapi, ada yang membuat sang ustadz terheran, di mana terpancar aura berwarna hijau dari Kartika. Selain itu, ada sosok selayak seorang ratu yang menaungi, seakan melindungi gadis cilik itu.
Tidak seberapa lama ketika angin berhenti, mereka pun kembali melanjutkan langkah menuju surau. Batin Ustadz Kundori diliputi tanda tanya dan kecemasan. Dia yakin jika ada hal tidak baik mengancam Kartika. Dari apa yang dijumpainya tadi, dia juga merasa ada yang istimewa dari jiwa Kartika. Untuk sementara, Ustadz Kundori menyimpan rasa penasaran tersebut. Sementara di satu tempat, terlihat dua sosok wanita diliputi ketegangan. Di sebuah gua tengah hutan itu mereka saling diam. Sosok yang tidak lain adalah Nyi Sarmi dan Nyi Nalumsari itu membiarkan perewangan mereka berseliweran kembali ke tempat asal. Bocah iki ora bocah sembarangan, Sarmi, ucap Nyi Nalumsari beberapa saat kemudian. Memang, setelah kematian Nyi Sipah, ada yang mengganggu pikiran Nyi Sarmi. Beberapa kali dia bertemu dengan Kartika di dalam mimpinya. Akan tetapi, bukanlah sosok gadis kecil, melainkan sudah beranjak dewasa dengan berpakaian seorang ratu. Kemunculan sosok Kartika tidak menyerang, akan tetapi hanya terdiam dengan tatapan yang dipenuhi amarah. Dan justru hal itu yang membuat Nyi Sarmi tertekan. Ada ancaman tersendiri yang dirasakannya. Hingga pada akhirnya, dia mencoba menghabisi Kartika. Namun kegagalan terus dijumpai. Ilmu gaib yang dihunjamkan tidak mampu menghabisi Kartika, termasuk orang bayaran yang dipekerjakan. Mereka beralasan jika ada sesuatu tak kasat mata yang menghalang-halangi. Karena teror mimpi terus berlanjut, akhirnya ditemuilah kembali Nyi Nalumsari. Dan malam ini dimulailah penyerangan untuk menghabisi Kartika. Sayang, kehebatan Nyi Nalumsari juga belum mampu menyentuh Kartika. Setelah usai azan Isya, kembali Nyi Nalumsari mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Kartika dari jarak jauh. Dan lagi-lagi, dia menemui kegagalan. Gadis cilik itu sangat sulit ia jamah. Raut muka penuh amarah seketika ternampak. Wetone Kartika kuwi Selasa Kliwon, Nyi, ucap Nyi Sarmi yang masih ingat betul malam itu. Ucapan yang terlontar itu juga membuatnya teringat dengan ari-ari Kartika yang masih berada di dalam kendil. Ari-ari yang dicurinya melalui tangan sang cucu itu masih disembunyikannya. Nyi Nalumsari tidak berucap apapun ketika Nyi Sarmi usai bercerita. Wanita sakti itu tidak memberi tanggapan apapun. Sekian menit kemudian, disuruhnya Nyi Sarmi pulang untuk mengambil kendil yang dimaksud. Tampaknya, dia ingin menyelesaikan urusan itu malam ini juga. Sepulang Nyi Sarmi, jari tangan Nyi Nalumsari mulai bergerak satu persatu. Dia seperti menghitung sesuatu. Sebenarnya, dia sudah tahu weton Kartika semenjak kepulangan dari makam ibunya. Akan tetapi, dia tidak tahu jika ari-arinya berada di tangan Nyi Sarmi. Pagi itu, setelah kematian Nyi Sipah, dia langsung melakukan satu ritual untuk mengikat arwah Nyi Sipah. Dia jadikan sosok Nyi Sipah yang meninggal secara tidak wajar sebagai budaknya. Setelah itu, dia pun beranjak ke makam emaknya. Dia puas dengan dendam emaknya yang sudah terbayar lunas. Tapi di sisi lain, ada beban yang masih ditanggung, di mana dia harus menyelesaikan urusannya demi mendapatkan ilmu tertinggi, sekaligus demi membayar pada sosok yang telah membantunya selama ini. Beban tersebut adalah satu tumbal terakhir yang harus diselesaikan setelah 100 hari kematian Nyi Sipah, yakni kematian korban terakhirnya. Sebenarnya, sudah ada 5 saudara Nyi Sipah yang dihabisi, bahkan sampai anak cucu mereka. Hal itu dilakukan ketika Nyi Sipah memutuskan tidak pulang ke kampung halaman dan memilih menjadi Nyi Pandan di desa lain. Dari jarak jauh, yakni dari tempat perantauannya, Nyi Nalumsari melakukan pembalasan dendam, di mana setiap selesai menghabisi satu nyawa, maka ditumbalkannya seorang anak perempuan dengan weton Selasa Kliwon. Weton itulah yang menjadi perjanjian sesatnya.
Semua berjalan lancar. Akan tetapi, satu orang yang tidak lain adalah Nyi Sipah sangatlah sulit dihabisi. Sosok Nyi Sipah tidak bisa disentuh dari jarak jauh. Nyi Nalumsari pun menunggu waktu yang tepat, sesuai dengan apa yang didapat dari Wangsit, yakni di mana akan datang seorang yang mencarinya untuk ikut menghabisi Nyi Sipah. Hingga datanglah seorang wanita bernama Nyi Sarmi. Sengaja Nyi Nalumsari tidak menemuinya di kampung tempat merantau, melainkan di atas kapal saat mengikuti pulang. Karena jika ditemui di perantauan, dia tidak akan sanggup menuruti permintaan Nyi Sarmi untuk membunuh dari jarak jauh. Pada akhirnya, Kodam pendamping warisan Ki Marto mampu disingkirkan dan dihabisilah Nyi Sipah. Balas dendam yang dilakukan Nyi Nalumsari atas keturunan Ki Marto itu terlahir dari cerita mendiang ibunya, di mana kisah masa lalu ibundanya yang penuh pesakitan atas ulah keji Ki Marto. Dia masih ingat betul dan ikut merasakan apa yang diceritakan mendiang ibunya. Sang ibu yang bernama Nyi Mastri dijadikan istri simpanan oleh Ki Marto. Sebenarnya usia mereka terpaut sangatlah jauh, yang di saat itu Ki Marto berusia lebih dari 60 tahun, sedangkan Nyi Mastri baru berusia 24 tahun. Nyi Mastri yang seorang janda tanpa anak lebih memilih Ki Marto ketimbang lelaki lain. Mungkin Ki Marto menggunakan ilmu pelet dalam menaklukkan hatinya. Untuk menutupi pernikahan demi nama baik, Ki Marto memutuskan memindahkan Nyi Mastri ke desa di kecamatan lain. Sebenarnya, memiliki istri lebih dari satu bukanlah sesuatu yang rahasia di kala itu. Akan tetapi, Ki Marto yang dianggap sesepuh, sekaligus orang terpandang di kampung, beralasan jika tidak ingin nama baiknya tercoreng. Dia pun berjanji menunggu saat yang tepat untuk mengabarkan pada warga kalau Nyi Mastri juga istri sahnya secara agama. Hari-hari berlanjut, Ki Marto memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dari 2 istri. Sosok karismatik itu mampu membagi dan mengelabui istri tuanya, juga anak-anak serta warga kampung. Sungguh satu permainan hidup yang cantik. Tidak ada satupun orang yang curiga dengan sikapnya itu, hingga Nyi Mastri pun hamil. Akan tetapi, keanehan terjadi. Di kehamilannya yang pertama, secara mengejutkan janin itu menghilang ketika usia kandungannya menginjak 7 bulan. Dan ternyata hal itu terus berlanjut di kehamilan berikutnya. Nyi Mastri merasa aneh dengan apa yang terjadi. Secara diam-diam, dia pun menemui seorang dukun untuk memperjelas tentang kejadian yang dialaminya. Hingga diketahuilah kalau Ki Marto adalah penyebab dari semua itu. Menurut sang dukun, pernikahan tersebut bertujuan untuk menumbalkan bayinya demi melanggengkan semua ilmu, termasuk untuk ajian Poncosemoyo, yakni satu ilmu yang akan membuatnya tidak bisa mati. Dia akan hidup abadi seperti yang dikehendaki. Dalam ritual yang dilakukan, Ki Marto harus menumbalkan janin dari seorang istri, bukan dari hubungan gelap. Itu pun dari istri kedua. Sehingga dari persyaratan tersebut, tidaklah mungkin jika Ki Marto menikah lagi sebelum istri keduanya mati. Karena kehamilan dari istri ketiga menjadi beban saja baginya. Sang dukun masih menjelaskan, dari hasil olah batin yang dilakukan, bukan Nyi Mastri saja yang menjadi korban Ki Marto. Akan tetapi setidaknya sudah ada 5 perempuan lain sebelum Nyi Mastri. Penuturan tersebut membuat Nyi Mastri teringat dengan kematian 2 orang warga kampung, yang mana keduanya adalah janda, dan diketahui meninggal di desa lain dalam kondisi mengenaskan, yakni dalam keadaan perut berlubang. Warga menganggap kalau kematian mereka ulah dari seseorang yang benci. Ada juga yang beranggapan kalau mereka hamil dan janinnya dijadikan tumbal pesugihan. Nyi Mastri beranggapan kalau 2 wanita itu adalah korban Ki Marto. Jika benar sudah ada 5 korban, mungkin 3 lainnya di saat dia masih anak-anak dulu. Setelah selesai dengan penjelasannya,
Kemudian sang dukun menanyakan berapa kali Nyi Master mengandung. Dengan cepat, Nyi Master memberitahu kalau sudah 4 kali dia kehilangan janinnya. Kudune kula pripun iki, Mbah? Tanya Nyi Master mulai cemas. Sang dukun menghirup nafas panjang, dikeluarkannya perlahan sambil menatap wajah tegang Nyi Mastri. Lunga wae, Nduk. Aku ora iso ngewangi. Ucap sang dukun pasrah. Disusul kemudian memberitahu kalau kehamilan kelima nanti menjadi maut bagi Nyi Mastri. Karena kehamilan itu membuat nyawanya akan melayang. Kalau Nyi Master memutuskan kabur, sama saja dengan bunuh diri. Dengan kesaktian yang dimiliki, akan sangat mudah bagi Ki Marto untuk menghabisinya. Sungguh, hal yang tidak terduga bagi Nyi Mastri. Dia tidak menyangka jika sosok suaminya adalah orang yang sangat kejam. Padahal selama ini, Ki Marto sangat berwibawa dan sangat dihormati di kampung. Tidak menampakkan ada sisi buruk di sikapnya. Begitu pula dengan keharmonisan rumah tangga yang dilakoni. Baik istri maupun putra-putrinya, semua saling akur. Tidak sedikit pun menunjukkan beda paham ataupun perpecahan. Semua sangatlah mengejutkan. Penuturan sang dukun membuat Nyi Master semakin cemas. Sepanjang perjalanan pulang, dia memikirkan tentang apa yang harus dilakukannya. Dan jalan keluar yang ditemukan adalah menghindari persetubuhan dengan Ki Marto. Dengan begitu, dia tidak akan lagi hamil. Tapi sampai kapan? Teko ngendi? Kok lesu ngono? Nyi Master terkejut ketika menjumpai Ki Marto sudah berada di dalam rumah. Sebisa mungkin, dia menyembunyikan ketakutannya. Lelaki tua yang masih tampak berwibawa itu mendekat, lalu mencium mesra pipi sang istri siri. Seperti biasa, dia yang masih perkasa di ranjang, hendak membimbing Nyi Master menuju kamar. Setidaknya sudah 4 bulan sedari hilangnya janin, Ki Marto belum sempat menggauli Nyi Mastri. Ngapunten, Kang. Awakku lagi sayah. Lagi wae aku teko lur obat. Ucap Nyi Mastri dengan nada suara yang dibuat lemah. Dengan sigap, Ki Marto memeriksa kondisi sang istri. Dan kali ini, lelaki tua itu percaya dengan ucapan sang istri. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane Anda kersaning